Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, koalisi besar akankah mengeliminir Anies dari Pilpres? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar kita semua. Koran Tempo edisi Kamis 4 Mei 2023 menurunkan laporan bahwa pasca pertemuan 6 ketum partai di istana bertemu Jokowi adalah isyarat Pilpres ke depan akan dikehendaki hanya 2 calon saja, yaitu Ganjar dan Prabowo. Wah, wah, wah. Hal itu berdasarkan analisa dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin Rabu 3 Mei 2023. Ujang mengatakan buktinya Demokrat saja diganggu agar nanti Anies tereliminasi karena tidak punya dukungan dari partai, ujar Ujang. Yang menarik adalah mengapa dari 3 partai koalisi perubahan Demokrat yang paling dijadikan sasaran untuk bergabung koalisi besar, boleh jadi di sana akan ada semacam negosiasi apakah kalau Demokrat mau bergabung akan dihentikan PK dari Muldoko, ataukah kalau tidak bergabung maka PK akan dilanjutkan. Ada banyak potensi kemungkinan yang bisa dibaca oleh masyarakat. Namun kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, sahabat kalian, jika Demokrat kemudian tanda kutip tertarik atau mungkin tertekan sehingga mau bergabung dengan PKB, Gerindra, dan Golkar, maka fix koalisi perubahan akan bubar karena gabungan PKS Nasdem tidak memenuhi batas 20% presiden threshold. Dan dengan demikian maka Anies Baswedan sekali lagi bisa dieliminir. Sahabat kalian, jadi tampak begitu terang bahwa upaya mengeliminir Anies begitu getol dilakukan. Dan kini sebagian kunci Pilpres ke depan berjalan dinamis hanya kalau Demokrat tetap komitmen di dalam koalisi perubahan. Dan kalau kita perhatikan berita-berita yang ada, sepertinya Demokrat masih komitmen alias tidak tertarik join dengan koalisi besar yang diutus Muhaimin Iskandar untuk menemui SBY di Cikeas. Kalau kita perhatikan, SBY malah memberikan sebuah jawaban yang membuat Muhaimin Iskandar harus lebih dewasa dalam berpolitik. Sekalipun kita tahu Muhaimin Iskandar sangatlah percaya diri. Caimin, saya ini sekarang seorang pelukis. Karena untuk hal-hal yang bersifat day-to-day politics itu saya tidak langsung lagi ikut campur. Sekarang ada ketumnya Mas AHY. Ujar Andi Malarangeng di kediaman SBY Kabupaten Bogor Rabu 3 Mei 2023 malam. Ini menunjukkan bahwa SBY ya sebagai mentor dari Partai Demokrat terkhusus adalah Ketua Umum memberikan jawaban diplomatis bahwa jangan ganggu Demokrat, atau bisa diartikan SBY tidak bisa didikte. Dan ini menunjukkan bahwa kalau Muhaimin mau sekedar datang bermain-main, silahkan penemui AHY, tidak dengan SBY. Wah, 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 luar biasa. Nah, sahabat sekalian, kalau upaya-upaya ini berhasil, maka Demokrat ikut ke koalisi yang tidak lagi bersama PKS dengan Nasdem, maka demokrasi di Indonesia betul-betul akan berada dalam situasi yang ya biasa-biasa saja. Tidak ada energi untuk perubahan, tidak ada arus untuk perbaikan karena semua partai yang ada yang berkoalisi dengan capres masing-masing sebenarnya memiliki agenda yang sama. Beruntung di media masih ada ungkapan ya termasuk dari Herizaki Mahendra mengatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid, tidak akan goyah. Nah, menarik ke depan semakin membuat penasaran kita meningkat. Akankah Pilpres benar hanya diikuti oleh 2 kandidat yaitu Ganjar dan Prabowo,
lalu Anies benar-benar tereliminir? Jika itu terjadi, maka mungkin itulah yang jadi gagasan dari Muhammad Adi Fauzani tentang legalisme autokratis, yaitu satu kondisi yang memberikan sebuah gambaran seakan-akan demokrasi berjalan dengan baik, ataupun upaya menjadikan kepentingan segelintir orang berjalan seakan-akan legal dan sah. Ya, kita lihat di sini legalisme autokratis merupakan satu hal yang sangat berbahaya bagi perjalanan demokrasi. Karena intinya adalah sikap autokrasi yang menggunakan hukum untuk melegitimasi perbuatannya. Diartikan sebagai konstelasi politik ketika kekuasaan pemerintah di suatu negara dipegang atau dijalankan oleh segelintir orang saja, dan dalam menyukseskan agendanya menggunakan alat atau media hukum. Dan salah satu indikasi paling kuat adalah mengubah prosedur atau hukum apa yang dulunya tidak boleh menjadi sesuatu yang boleh guna mencapai tujuannya. Kemudian lebih dari itu, menjadikan oposisi atau organisasi non-pemerintah sebagai hal yang harus dimonopoli berupa media penyiaran untuk membatasi debat publik atau bahkan sampai memidanakan pengkritik. Ini merupakan satu hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Lebih jauh, akankah kemudian koalisi perubahan bubar? Ini yang juga menjadi sebuah pertanyaan kita semua. Kita tunggu dinamika politik ke depan. Yang pasti, kalau demokrasi ingin berjalan secara normal, maka koalisi perubahan sebaiknya tidak diganggu oleh kekuasaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.